Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Dan hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari Minggu ini mengajak kita semua untuk merenungkan bersama betapa Allah itu mengasihi kita dengan cara yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia mengasihi kita, karena memang Allah itu adalah kasih. Dan di dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Yesaya bab 5 ayat 1-7 mau menggambarkan kepada kita semua tentang kebun anggur Tuhan semesta alam itu adalah kaum Israel sendiri. Allah mengasihi bangsa Israel sebagai kebun anggurnya. Dengan nada yang sama juga kita dengar di dalam Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43 ketika Matius menggambarkan tentang kebun anggur itu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, dialog antara Yesus dengan para pendengarnya di dalam bacaan Injil Matius hari ini bicara kepada kita semua tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Persoalan dalam perumpamaan ini adalah para penggarap kebun anggur berlaku tidak setia pada tuan kebun anggur, bahkan mereka bertindak kejam terhadap para hamba yang disuruh tuannya untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya ketika hampir tiba musim petik. Kita mendengar bahwa ada yang dianiaya, bahkan sampai ada yang dibunuh. Puncaknya, anak dari tuan kebun anggur itu pun menjadi korban kekejaman mereka. Ia ditangkap dan dilemparkan keluar kebun, lalu dibunuh. Pada saat Yesus bertanya soal apa yang akan dilakukan tuan kebun anggur ketika ia datang, para pendengarnya menjawab bahwa ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan, dia serahkan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya tepat pada waktunya. Jawaban ini sungguh masuk akal, setimpal dengan perbuatan orang-orang yang bersalah, dan mungkin juga bisa menjadi efek jera bagi mereka. Akan tetapi, tanggapan Yesus atas jawaban itu rupanya mengejutkan. Yesus mengutip Mazmur 118 ayat 22 sampai dengan 23. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jika dalam penilaian yang masuk akal bahwa para penggarap akan dibinasakan karena telah berbuat kejahatan terhadap hamba-hamba, bahkan anak dari tuan kebun anggur itu sendiri, kutipan Mazmur tadi justru menyatakan bahwa peristiwa tragis akan diubah menjadi peristiwa yang menakjubkan, satu peristiwa ajaib di mata manusia. Maka Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, perumpamaan tentang kebun anggur ini mau menyingkapkan rancangan keselamatan Allah yang tetap setia kepada bangsa Israel, walaupun kadang mereka tidak setia.
Dari bacaan ini juga kita mau merenungkan bersama bahwa Allah selalu setia kepada kita semua. Maka kalau kita merenungkan bersama bacaan hari ini, kita mau memposisikan diri sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi penggarap kebun anggur, tetapi dalam konteks penggarap kebun anggur yang baik dan setia, yang akan menyerahkan hasil pada waktunya kepada sang pemilik kebun anggur itu. Di sini juga kita mau melihat bahwa kita dipercaya oleh Tuhan sebagai ahli waris yang juga diangkat untuk boleh mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Maka kalau kita memiliki ketaatan dan kesetiaan, siap untuk dipilih oleh Tuhan menjadi penggarap kebun anggurnya, maka kita akan menerima jaminan warisan hidup kekal itu di dalam Kristus sendiri. Maka mari Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, semoga kita belajar untuk terus menjadi orang-orang yang terbuka hati untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan tawarkan kepada kita semua dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita manusia. Kadang-kadang kita berpikir menggunakan cara kita manusia. Karena itu mari kita mengubah pola pikir kita bahwa rencana keselamatan, berkat-berkat Tuhan akan dipercayakan kepada siapa saja yang memiliki ketaatan dan kesetiaan. Jadilah penggarap kebun anggur Tuhan yang taat dan setia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.